istilahnya memiliki DNA dan DNA dalam virus itu hanya salah satunya aja Bu, yang pertanyaannya DNA aja. Nah, terus juga yang membedakan lagi kalau bakteri ini bisa dikategorikan sebagai non hidup berbeda virus. Ya, itu dia akan memiliki. Nah, selanjutnya kita, nah, anak-anak ibu tahu nggak nih minuman apa? Nah, terbuatnya apa ini? Bakteri. Ini termasuk minuman fermentasi susu kan? Ya. Jadi dia itu terbuat dari yang namanya bakteri Lactobacillus. Jadi bakteri ini adalah bakteri probiotik yang digunakan dalam produksi produk susu fermentasi. Nah, dalam yang terdapat asam-asam. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup bakteri. Nah, jadi anak ibu sekalian, ada seseorang yang berkebangsaan Belanda, namanya Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1773. Nah, jadi di mana ia pertama kali berhasil melihat makhluk kecil yang dinamakan Animalculus, yang dikenal saat itu sebagai bakteri anak. Nah, jadi bakteri ini adalah berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Nah, karena jasa beliau inilah maka sekarang kita dapat mempelajari lebih mendalam tentang bakteri. Nah, jadi bakteri itu dapat tersebar di mana saja, baik di tanah, debu, air, dan udara, serta di dalam tubuh hewan dan manusia, serta tumbuhan. Nah, selain itu, bakteri juga ditempatkan di tempat-tempat yang memiliki suhu 60 derajat Celcius atau lebih. Namun, jenis bakteri yang ditemukan berbeda untuk setiap jenis tempatnya. Nah, jadi bakteri ini merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi harus menggunakan yang namanya alat seperti mikroskop. Nah, bakteri ini adalah mikroorganisme yang paling banyak tersebar di dunia. Nah, jadi organisme dari bakteri adalah termasuk organisme prokariot. Prokariot itu adalah yang tidak mempunyai membran inti sel. Dan juga bakteri ini adalah memiliki informasi genetik seperti DNA dan tidak terdapat tempat yang khusus seperti nukleus dan tidak mempunyai membran inti. Nah, ciri bakteri ini yaitu organisme uniseluler, artinya itu bersel satu. Yang kedua ada prokariot yang tidak mempunyai membran inti sel. Yang ketiga tidak mempunyai klorofil. Dan yang keempat tubuhnya berukuran antara 0,12 mikron sampai ratusan mikron. Yang kelima, bakteri ini memiliki dinding sel. Nah, pada dinding sel bakteri ini tersusun atas polisaccarida dan peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini terdiri dari polimer besar yang tersusun atas N-asetil glusamin dan asetil molamat yang saling berikatan atau yang saling berikatan kovalen. Dan hidup bakteri ini secara bebas atau juga secara parasit ya. Nah, namun bakteri ini memiliki endospora yaitu kapsul yang muncul jika kondisi yang tidak memungkinkan sebagai perisai terhadap panas dan gangguan alam. Nah, bakteri juga memiliki namanya flagella, yaitu gunanya itu dia untuk bergerak dan berguling ke alam bebas ataupun di mana dia hidup. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk bakteri. Nah, bentuk-bentuk bakteri ada beragam ya. Yang pertama itu dari bakteri Coccus. Nah, yang dimana terdapat Monococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Streptococcus, Staphyna, Tetracoccus. Jadi bentuk-bentuk bakteri ini dia berupa yang Monococcus ini, yang Coccus ini yang berarti bulat ya. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk Spiridia. Ada spiral, vibrio, dan spirulesta. Ini berbentuk seperti spiral. Dan
selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis sehingga menyerap warna merah dengan pewarnaan brown. Lapisan peptidoglikan ini sangat tipis dan terletak di ruang periferas keramik antara membran plasma dan membran luar. Nah, berikut ini ada gambar struktur bakteri. Bisa Anda lihat pada media di sebelah bawah ini, yang dimana ini adalah bentuk dinding sel dari bakteri. Lihat kan? Jadi ini adalah kapsulnya. Dan yang ketiga ini adalah membran plasmanya yang warna biru ya. Nah, yang kecil-kecil warna hitam ini adalah ribosom dari sel bakteri ini. Yang ini adalah plasmidnya. Nah, lihat kan sekalian. Dan yang ini merupakan nukleoidnya. Nah, bakteri ini kan tidak memiliki nukleus ya, jadi dia mempunyai nukleoid yang terdapat DNA atau DNA yang sirkuler. Nah, itu ada flagelanya. Nah, guna flagelanya ini untuk bergerak. Jadi bakteri ini bergerak menggunakan flagela. Nah, selanjutnya itu ada pili atau rambu-rambu halus. Nah, gunanya ini untuk melindungi dari semacam gangguan nih. Selanjutnya itu ada yang namanya di dalamnya ini ada terdapat sitoplasma yang merupakan cairan untuk melekatnya semua yang ada di dalam dinding selnya inilah semuanya ya. Dan jelaskan lagi, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur luarnya. Nah, dinding sel itu kan dia strukturnya ini sangat kompleks dan kaku ya, anak Ibu. Jadi meskipun tidak mengandungi enzim, namun dinding sel ini diperlukan agar sel bakteri dapat berfungsi secara normal. Nah, selanjutnya ada membran plasma. Nah, membran plasma ini merupakan lapisan pelindung dari yang tersusun dari protein dan fosfolipid. Nah, fungsinya ini anak-anak Ibu adalah sebagai tempat pembentukannya mesosom atau mengatur pertukaran zat-zat di dalam dan di luar sel. Selanjutnya ada flagel atau flagellum. Nah, letak flagella pada bakteri ini sangat berbeda-beda. Ada yang salah satu di ujung, pada dua ujung, atau pada permukaan sel. Fungsinya ini untuk alat pergerakan si bakteri ini. Dia menggerakkan flagellanya itu secara berputar dan secara atau secara baling-baling lah kita bilang ya, bergerak dia. Nah, flagella itu ada banyak ya tipenya, ada peritricose, ada atricose, monotricose, amphitricose, dan lotricose. Nah, selanjutnya itu ada struktur luar dinding selnya pili atau fibrae. Nah, pili ini merupakan sampul rambut yang lebih kecil atau lebih kaku dari flagella tersebut. Namun letaknya itu kalau itu hasilnya luar juga seperti flagella dan fungsinya itu adalah sebagai tempat menempelnya media tempat hidupnya si bakteri itu. Dimanapun dia hidup, dia akan menempel menggunakan pilinya dan sebagai melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadinya transfer DNA saat proses konjugasi. Dan kalau itu ada kapsulnya. Nah, kapsulnya ini berfungsi untuk mempertahankan diri dari antibodi yang dihasilkan dari sel inang. Nah, dan juga berfungsi sebagai untuk melindungi sel dari kekeringan dan seperti lingkungan ekstrim lainnya. Nah, struktur dari bakteri yang dari dalamnya sudah dijelaskan tadi terdapat sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang berada di dalam sel tersebut. Nah, sitoplasma ini tersusun atas kloid yang mengandung berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, ribosom, DNA, dan enzim-enzimnya. Nah, sitoplasma ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dari bakteri
Selanjutnya itu ada ribosom. Nah, ribosom merupakan tempat biosintesis protein. Nah, ribosom ini terdapat pada sel prokariotik dan eukariotik yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, ribosom ini disusun oleh dua struktur anak yang mengandung protein sebagai tipe dari RNA yang disebut ribosomal RNA atau rRNA. Nah, selanjutnya itu ada plasmid. Nah, kebanyakan anak ibu plasmid ini ditemukan pada bakteri ya. Dan plasmid ini merupakan molekul DNA kecil di dalamnya yang di dalam sel. Secara fisik itu terpisah dari DNA kromosom dan bereplikasi secara independen. Nah, pada bakteri, plasmid ini berfungsi sebagai pembawa sifat non-esensial bagi pertumbuhan bakteri yang berperan secara langsung dalam metabolisme dan segala kegiatan biologis yang membantu pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, selanjutnya itu cara hidup bakteri. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanan bakteri ini, bakteri dapat dibedakan menjadi dua, ada bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Nah, bakteri autotrof ini merupakan sekelompok bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Artinya, kelompok bakteri ini mampu membuat makanannya dengan cara mengubah bakteri zat anorganik menjadi zat organik sebagai bahan makanannya. Nah, bakteri autotrof ini dibagi lagi menjadi dua, ada bakteri photautotrof, bakteri chemautotrof. Nah, bakteri photautotrof ini adalah kelompok bakteri yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Contohnya itu pada bakteri hijau, atau bakteri klorofil, dan bakteri ungu. Selanjutnya itu ada bakteri chemautotrof. Nah, bakteri ini menggunakan hasil reaksi kimia sebagai sumber energinya. Dalam hal ini, bakteri mengoksidasi senyawa-senyawa anorganik seperti amonia, nitrat, atau nitrit sehingga diperolehlah energi. Nah, selanjutnya itu ada bakteri heterotrof. Nah, bakteri ini adalah bakteri yang tidak mampu membuat makanannya sendiri anak-anak. Dalam hal ini, pemenuhan makanan bakteri ini sangat bergantung pada kehadiran makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup yang sudah mati, bangkai, atau sampah. Nah, berdasarkan cara hidup bakteri heterotrof ini dapat dibedakan lagi menjadi bakteri parasit dan bakteri saprofit. Nah, bakteri parasit ini adalah bakteri yang memperoleh makanannya langsung dari makhluk hidup atau inang